Yang jadi pertanyaan, Bang Edis, dulu belajar Islamnya seperti apa dulu? Saya mau tahu. Bang, dulu saya itu belajar Islam. Otodidak terjemahkah atau seperti apa tuh? Baik, dalam kurun 13 tahun itu. Saya ceritakan ceritanya saya belajar Islam. Okay. Dulu waktu awal-awal persis seperti yang Bang bilang. Kalau belajar Al-Quran harus datang kepada ulama, belajar tajwid, belajar nahu sorob, balaghah, mantiq, qalqalah. Semua saya diajarin begitu, Bang. Makanya saya diajarin baca huruf Arab, Bang. Dan saya diajarin gimana caranya seperti orang Arab. Bacanya berapa harus tahun itu? Qul huwallahu ahad. Harus ahad, harus begitu. Loh, saya bilang, saya ini bukan mau jadi orang Arab. Saya ini bukan mau belajar baca huruf-huruf hijaiyah. Saya ini mau belajar apa? Lalu itu dasarnya, Mbak Edis. Itu dasarnya. Ilmu basic itu. Bang, walaupun saya bacanya ahad, walaupun saya bacanya gimana pun, beda pelafalan bakal beda makna. Bukan, beda pelafalan bakal beda maknanya, Mbak Edis. Begini Bang ya, begini. Substansinya apa tuh? Di dalam misalnya surat Al-Ikhlas, ya kan, disebutkan huwallahu ahad, gitu kan. Terus saya bacanya salah. Allahu ahad, saya bilang begitu. Walaupun saya bacanya salah, Bang, terjemahannya nggak akan berubah. Terjemahan tidak akan berubah gara-gara saya mengucapkan sesuatu yang salah. Yang salah itu ucapan saya, tapi artinya tetap saja ya ahad ya satu-satu juga. Makanya saya mempelajari artinya, saya mempelajari maknanya. Kalian mempelajari cara membunyikannya. Makanya saya mengerti maknanya, kalian mengerti cara membunyikannya. Itu loh, Bang. Kan begitu. Ibarat kata kalau di film Wiro kalau Sableng, pelafalannya saja udah salah, Bang Edis, akan merusak makna. Saya udah tadi jelaskan antara jim, zai, ja, dha, itu beda nanti artinya. Betul. Jalil agung, jalil agung. Bang, kalau saya mengucapkan dengan salah, apakah Al-Quran berubah? Berubah maknanya. Maknanya dari perkataan Bang Edis. Tidak berubah, Bang. Al-Quran yang di buku itu bukan tidak Al-Quran berubah sekalipun saya mengucapkannya salah. Akan sesuai dengan apa yang Bang Edis bunyikan. Iya, Bang. Itu ini kalau kita belajar bahasa Arab. Pakai alif itu beda, merusak makna, Bang Edis. Makanya sulit ngomong. Gini loh, Bang. Berubah maknanya kalau kita belajar bahasa Arab. Contoh di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris saja saya contoh nih. Ya kan? Kalau di dalam bahasa Inggris, ya bilang misalnya meet itu ya, itu bisa hurufnya M-E-E-E-T atau M-A-E-T. Yang mana? Meat yang mana? Meat yang dalam pengertian daging atau meat yang dalam pengertian ketemu? Ya, banyak. Sama bahasa Arab juga begitu. Tapi itu belajar bahasa, Bang. Bukan belajar apa yang tertulis dalam Al-Quran. Contoh. Saya mengucapkan begini. Qul huwallahu ahad. Saya bilang begitu. Ahad. Saya bilang begitu. Gara-gara saya bilang ahad, apakah Al-Quran yang udah dicetak itu berubah semua hurufnya? Ganti semua? Kan enggak. Tulisannya tetap seperti itu. Cuman saya ngucapinnya salah. Betul. Iya, makanya harus belajar biar pengucapannya benar. Nah, itu makanya saya bilang belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, betul yang Abang bilang. Nggak boleh ngucapnya ahad. Ngucapnya harus ahad. Harus begitu. Bener kalau belajar bahasa Arab. Tapi, kalau belajar maknanya, artinya, ya udah yang tertulis itu, Bang. Terjemahannya itu. Makanya saya bilang tadi, Bang. Ketika kita sama-sama belajar Al-Quran, saya mempelajari artinya, Abang belajar membunyikannya. Makanya saya bilang, Anda belajar bahasa Arab, saya belajar makna Al-Quran. Makanya saya bilang, umat muslim pandai. Bukan saya yang bilang, tapi Ustadz Munzir Situmorang. Dia bilang begini,
Umat muslim pandai berbicara bahasa Arab, pandai mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab, tetapi tidak mengerti artinya. Seperti keledai, kata Ustadz Munzin Situmorang. Bang Edis, baca Quran dengan sesuai lafadznya sebagaimana yang telah biasa orang mukmin lakukan, itu diperintah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tajwidnya dipahami. Saya Makharijul hurufnya harus sesuai. Antara ha kecil dan ha besar itu berbeda maknanya nanti Bang Edis. Betul Bang, betul sekali Bang. Artinya akan berubah bagi orang yang belajar bahasa. Tetapi arti di dalam Al-Quran itu tidak berubah. Al-Quran itu tidak berubah Bang. Ya Al-Quran yang udah dicetak itu. Iya, hanya karena nggak berubah gara-gara saya mengucapkan gitu. yang salah, nggak berubah. Gitu loh. Contoh nih Bang, di sini tertulis tanggal 3 Bang Edis Juli. itu menyadari itu ketika berapa tahun menyadari itu? Nah, gini Bang. Anda kan tadi bilang belajar ketika makhraj saya belajar berapa tahun begitu, tuh menyadari dan kemudian belajar terjemahnya. ya, ketika saya belajar begitu, saya lihat begini, ini kalau saya belajar sama orang Islam, ya kan? Kalau saya belajar sama ustadz-ustadz, saya ini malah sibuk belajar belajar huruf Arab, sibuk belajar huruf hijaiyah, sibuk belajar qalqalah, tajwid, ya kan? Belajar mengucapkan karena diperintahkan. Sedangkan tujuan saya mempelajari Al-Qur'an bukan mau dapat amal, bukan mau dapat pahala. Kalau dibaca satu huruf dapat pahala, bukan itu. Tujuan saya mempelajari Al-Quran, apa sih artinya, maknanya di dalam bahasa Indonesia? Maknanya itu apa? Karena saya orang Indonesia, Bang, ngertinya bahasa Indonesia. Dan belajar secara otodidak terjemahannya gitu. Akhirnya saya belajar secara otodidak. Tanpa guru. Saya beli buku tafsir, saya beli buku ini Al-Quran begini, saya baca semua terjemahan ini, Departemen Agama. Saya baca, saya bandingkan. Saya cari maknanya yang paling tepat di dalam bahasa Indonesia itu apa. Setelah saya dapati Bang, makanya sekarang, ternyata begini. Itu makanya salah satu kesimpulannya itu tadi Bang. Saya sibuk mempelajari makna Al-Quran, kalian sibuk mengucapkan bahasa Arab. Makanya kalian akan pandai mengucapkan bahasa Arab, tapi sayang seribu sayang, artinya kalian tidak pelajari. Bukan tidak pelajari sih, melajarinya telat. Karena melajari Arab itu udah lama sekali, itu butuh waktu lama, belasan bahkan puluhan tahun. Giliran kalian nanti bacaannya sudah sempurna, artinya lupa. Sehingga kalian tidak pernah tahu yang kalian ucapkan itu tiap hari, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari Bang, ihdinas siratal mustaqim, tiap hari. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Coba, kalau minta ditunjukkan jalan yang lurus, apakah artinya sudah tahu jalan yang lurus? Kalau minta Bang, tolong tunjukin saya jalan ke sini, jalan ke Sumedang, mana? Artinya Anda tidak tahu jalan ke Sumedang. Kalau karena Anda minta kita meyakini kami jalan yang lurus, berarti Anda tidak tahu jalan yang lurus. Ini Mbak Edis, karena kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan takdir terbaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, berikanlah aku takdir yang baik. Takdir itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan, bahkan menurut hadis 50.000 tahun sebelum penciptaan. Betul? Terus kenapa minta dirubah takdirnya? Orang sudah ditetapkan. Qadarullah sudah ada itu. Qadar, ya, takdir sudah ada. Bagaimana minta dirubah takdirnya? Silakan. Ini makin berat nih Bang, makanya kemarin kan sudah kita bahas. Kalau ada seorang muslim korupsi, apakah itu qadarullah, apakah itu takdir Allah? Abang tadi katakan, itu sudah takdirnya. Bang, kalau sudah ditetapkan oleh Allah seseorang untuk berbuat korupsi, maka seseorang itu secara hukum tidak boleh dimintai pertanggungjawaban, apalagi dihukum. Karena yang bikin dia begitu adalah Allah itu sendiri.
Secara syariat orang dikasih akal Bang Edis untuk menentukan antara korupsi dan tidak. Kita ngomong Tapi syariat. lebih menang mana, Bang? Ya dia korupsi Lebih- karena Oke. egonya dan kesalahan pilihannya dia sendiri. Oke, mana yang akan menang? Ketetapan Allah, takdir Allah, atau kehendak manusia? Atau daya upaya Dua-duanya. manusia? Hah? Dua-duanya. Yuh. Dua-duanya. Ya nggak mungkin lah, Bang. Karena tempat. Apakah ada yang bisa membantu Saya jelasin dulu, melawan ketetapan Allah? Gini Mbak Edis. Saya jelasin dulu bentar gak? Kasih waktu gak Silakan. kamu dari tadi aku Silakan. gak dikasih kesempatan. Silakan, Gini Mbak Edis. silakan. Dalam Quran dijelaskan kullayusi bana ilama kata baulahu lana. Tidak ada yang terjadi pada diri kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini ayat tentang hakikat kenyataan sebenarnya. Semua itu sudah digariskan. Sudah ada ketetapan di Lauhil Mahfudz. Nah, itu secara hakikat dan tempatnya berada di hati. Jadi Bang Edis, dari lubung hati terdalam kita harus meyakini apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Ilama kataballahu. Kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan.